Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila dengan NIM G0024118 dari kelompok B9. Di sini saya izin menjelaskan mengenai laporan praktikum 1.2. Untuk laporan yang pertama, kasusnya yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Kemudian jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Kemudian jelaskan penyusun musculus masticastors beserta fungsinya dan inervasinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dari mandibula. Yang pertama, di sini ada OS temporal. Kemudian di sini ada fossa temporalis ala major, osis sphenoidalis. Kemudian di sini ada crista infratemporalis. Kemudian di sini ada fossa infratemporalis. Kemudian di sini ada arcus zygomaticus. Kemudian di sini ada processus condylaris. Kemudian di sini ada incisura mandibulae. Di sini ada ramus mandibulae. Di sini ada tuberositas masseterica. Kemudian di sini ada corpus mandibulae. Kemudian sebelah sini ada OS frontal. Di sini ada OS zygomaticum processus frontalis. Kemudian di sini ada OS lacrimal. Kemudian di sini ada OS nasal. Kemudian di sini ada sulcus lacrimalis. Kemudian di sini ada processus coronaideus. Kemudian di sini ada maxilla, fossa canina. Kemudian di sini ada processus alveolaris maxillae. Kemudian di sini ada linea obliqua. Kemudian di sini ada processus alveolaris et dentes. Kemudian di sini ada foramen mental. Dan di sini ada protuberantia mentalis. Jadi mandibula itu terletak di bagian bawah kerangka wajah, yaitu tulang wajah yang terbesar dan juga terkuat. Dan tulang ini membentuk rahang bawah dan berfungsi sebagai tempat gigi bawah. Tulang ini juga berartikulasi di kedua sisi dengan tulang temporal. Kemudian lanjut struktur mandibula. Yang selanjutnya, di sini ada kaput mandibula. Kemudian di sini ada processus coronaideus. Kemudian di sini ada processus alveolaris et dentes. Kemudian di sini ada ramus mandibulae. Kemudian di sini ada angulus mandibulae. Kemudian di sini ada foramen mentale. Kemudian di sini ada corpus mandibulae. Dan di sini ada protuberantia mentalis. Dan lanjut di sini ada pavea sublinguals. Kemudian di sini ada ramus mandibulae. Di sini ada lingula mandibulae. Kemudian di sini ada sulcus myoloioideus. Kemudian di sini ada
linea mylohidea, dan di sini ada fovea submandibularis. Kemudian untuk fungsi-fungsinya, di samping tonjolan mental terdapat foramen mental di bawah gigi premolar di kedua sisi. Foramen mental itu berfungsi sebagai jalur masuk bagi struktur neurovaskular. Kemudian ada dua ramus mandibula yang menonjol tegak lurus ke atas dan sudut mandibula. Setiap ramus berisi tulang-tulang berikut. Yang pertama yaitu kepala. Terletak di kepala di bagian posterior dan berartikulasi dengan tulang temporal untuk membentuk sendi tempora mandibular. Kemudian di leher itu menopang kepala ramus dan tempat melekatnya otot pterygoid lateral. Kemudian ada prosesus coronoid, itu tempat melekatnya otot temporalis, dan juga fungsinya itu permukaan internal ramus juga ditandai oleh foramen mandibula yang berfungsi sebagai jalan bagi struktur neurovaskular. Kemudian musculus mascitators. Sebelumnya musculus mascitators ini berhubungan dengan sendi tempora mandibular, dan penyusunnya itu terdiri dari musculus masseter, musculus temporalis, musculus medial pterygoid, dan juga musculus lateral pterygoid. Kemudian struktur dari musculus masticatori itu yang pertama sini ini adalah galea aponeurotica. Kemudian di sini ada musculus occipitofrontalis ventrofrontalis. Kemudian di sini ada musculus temporalis. Kemudian di sini ada arcus zygomaticus. Kemudian di sini ada articulatio temporalis mandibularis. Kemudian di sini ada meatus acousticus extendus. Kemudian di sini ada mandibula. Kemudian di sini ada musculus masseter dipotong, dan di sini ada musculus buccinator. Di sini ada musculus platysma. Di sini ada discus articularis, dan di sini juga ada processus coronoideus mandibulae. Di sini ada processus condylaris mandibulae. Di sini ada processus mastoideus. Dan fungsi dan inervasinya, musculus masseter itu fungsinya elevasi mandibula, dan inervasinya itu di nervus mandibularis. Kemudian musculus temporalis itu fungsinya mengangkat mandibula, menutup mulut, juga melakukan retraksi mandibula, menggerakkan rahang ke belakang, dan inervasinya itu nervus mandibularis. Kemudian ada musculus medial pterygoid, itu fungsinya untuk mengunyah, dengan inervasinya itu nervus mandibularis. Kemudian ada musculus lateral pterygoid, itu fungsinya menggerakkan rahang, dan juga inervasinya itu nervus mandibularis. Kemudian lanjut ke laporan yang kedua. Seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Yang A, jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachii dan juga manus. Yang B, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Untuk inervasinya, sebelumnya ada medial antebrachial cutaneous nerve, yang itu berasal dari medial cord of the brachial plexus.
C8 sampai T1 dengan mensuplai skin overlying medial forearm and olecranon. Kemudian ada lateral antebrachial cutaneous nerve dengan mensuplai yang berasal dari musculotunaneous nerve dan mensuplai skin overlying the lateral radial aspect of the forearm. Kemudian ada posterior antebrachial cutaneous nerve yang berasal dari radian nerve dan mensuplai skin of the posterior forearm. Kemudian ada saraf medianus dan cabang-cabangnya. Saraf digital palmaris umum dan khusus terutama mensuplai otot-otot femur. Kemudian ada saraf radial memberikan persarafan kulit di sepanjang bagian luar ibu jari. Kemudian ada saraf ulnaris dan cabang-cabang superficial dalam dan dorsal mensuplai kelompok hipotenar dan juga metakarpal. Kemudian ada mnemonik. Saraf ulnaris mensuplai semua otot intrinsik tangan kecuali otot-otot loaf. Lateral to lumbicals, opponens pollicis, abductor pollicis brevis, dan juga flexor pollicis brevis. Kemudian musculus regio antebrachium. Untuk strukturnya, di sini yang pertama ada musculum biceps brachii, kemudian ada aponeurosis musculi bicipitis brachii, kemudian ada musculus brachioradialis, kemudian ada musculus flexor carpi radialis, kemudian ada arteria radialis, kemudian ada musculus flexor digitorum superficialis, kemudian ini ada nervus medianus, kemudian ini ada fascia antebrachii et tendo musculi palmaris longi, kemudian di sini ada tendo musculi abductoris pollicus longis, kemudian di sini ada tendo musculi extensoris pollicis brevis. Kemudian di sini ada musculus abductor pollicis brevis. Di sini ada aponeurosis palmaris. Kemudian di sini ada musculus flexor pollicis brevis caput superficial. Dan kemudian di sini ada tendo musculi extensoris pollicis brevis. Kemudian di sini ada septum intermuskular medial. Kemudian di sini ada epicondylus medialis humeri. Kemudian di sini ada musculus pronator teres caput humeral. Kemudian di sini ada musculus palmaris longus. Kemudian di sini ada musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian di sini ada arteria ulnaris. Kemudian di sini ada
musculus palmaris longus. Kemudian di sini ada tendomusculi flexoris carpi ulnaris. Kemudian di sini ada OS pisiform. Kemudian di sini ada musculus palmaris brevis. Kemudian di sini ada musculus abductor digiti minimi. Kemudian di sini ada fasciculi transversi aponeurosis palmaris. Kemudian di dekat jari ini ada vaginae fibrosa tendinis musculi flexoris digitorum. Kemudian di sini ada musculus flexor digitorum superficialis. Kemudian di sini ada canalis carpi sonde. Kemudian di sini ada musculus brachialis. Kemudian di sini ada musculus flexor pollicis longe. Kemudian di sini ada musculus flexor digiti minimi brevis. Kemudian di sini ada vaginae fibrosa tendinis musculi flexoris digitum. Kemudian di sini ada tendinus musculi flexoris digitorum superficialis. Kemudian di sini ada musculus opponens digiti minimi. Dan di sini ada musculus triceps brachii. Lanjut di sini ada musculus supinator. Kemudian di sini ada musculus extensor carpi radialis brevis. Kemudian di sini ada musculus flexor pollicis longus. Kemudian di sini ada tendon musculi flexoris carpi radialis. Dan lanjut di sini. Ini ada musculus pronator teres insersio pada radius. Kemudian di sini ada musculi lumbricals. Nah, di sini ini adalah musculus flexor digitorum profundus. Ini adalah tendinus musculi flexoris digitorum profundi. Sini ada tendinus musculi flexoris digitorum superficialis. Dan di sini ada tendinus musculi flexoris digitorum profundi yang berjalan melewati belahan tendinus musculi flexoris digitorum superficialis. Dan di sini tadi ini adalah retinaculum flexorum. Seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat main futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. Jelaskan anatomi penyusun
articulatio genu yang lengkap. Itu yang A. Untuk yang B, jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu. Yang C, jelaskan anatomi OS femur. Pertama, articulatio genu. Untuk articulatio genu, yang pertama sini, di sini ada femur. Ini femur. Kemudian di sini ada facies patellaris femoris. Tadi kan femur, ya. Terus ini ada epicondylus lateralis femoris. Kemudian di sini ada eminentia intercondylaris tibiae. Kemudian ini ada condylus lateralis tibiae. Kemudian ini ada letak articulatio tibio fibularis. Kemudian ini ada caput fibulae. Kemudian ini ada tuberositas tibiae. Ini ada fibula. Dan ini ada corpus tibiae. Ini ada patella. Ini itu adalah condylus lateralis femoralis. Next, di sini ada basis patellae. Di sini ada facies anterior patellae. Di sini ada apex patellae, dan ini adalah facies articularis patellae. Dan lanjut untuk ligamentum. Di sini ada ligamentum iliolumbale. Kemudian di sini ada crista iliaca. Kemudian di sini ada vertebra lumbalis V, lumbalis 5. Kemudian di sini ada promontorium. Kemudian di sini ada spina iliaca anterior superior. Kemudian di sini ada ligamentum inguinal. Kemudian di sini ada ligamentum sacrospinal. Kemudian di sini ada trochanter major. Kemudian di sini ada ligamentum iliofemoral pita vertikal. Kemudian di sini ada trochanter minor. Dan di sini ada vertebra lumbalis 4. Nah, di sini ada ligamentum molumbale et ligamentum sacroiliacum ventral. Kemudian di sini ada OS sacrum. Di sini ada arcus iliopertinus. Kemudian di sini adalah ligamentum iliofemoral pita horizontal. Ini adalah canalis obturatorius. Kemudian di sini ada membrana obturatoria. Dan ini adalah ligamentum pubofemoral. Dan lanjut, ini adalah ligamentum sacroiliaca dorsalia. Sini adalah ligamentum sacrospinal. Kemudian di sini adalah OS coccygis dengan ligamentum sacrococcygeum dorsal superficial. Kemudian di sini ada ligamentum sacrotubular. Kemudian di sini ada tuber ischiadicum. Kemudian di sini ada crista iliaca. Kemudian di sini ada
foramen ischiadicum majus. Kemudian di sini ada thoracanter major. Lanjut di sini ada ligamentum ischiofemoral. Kemudian di sini ada crista intertrochanterica. Dan di sini ada zona orbicularis. Di sini ada trochanter minor. Dan di sini adalah cartilago capitis femoris. Kemudian di sini adalah labrum acetabuli. Kemudian di sini adalah capsula articularis articulationis coxae. Kemudian di sini adalah tulang spongiosum. Dan ini adalah femur. Kemudian ini adalah ligamentum capitis femoris. Kemudian ini adalah caput femoris, dan ini adalah cavitas articularis articulationis coxae. Kemudian untuk OS femur, di sini ada adalah ligamentum inguinal. Kemudian di sini adalah vena circumflexa ilium superficialis. Kemudian ini adalah ramus femoralis nervi genitofemoralis. Kemudian di sini adalah nodi inguinal superficialis. Kemudian di sini adalah hiatus saphenus dengan arteria et vena femoralis. Kemudian di sini adalah nervus cutaneus femoralis lateralis. Kemudian di sini adalah vena savena magna. Di sini dan di sini adalah rami cutanei anterior nervi femoralis. Dan di sini adalah rami terminals nervi subcostalis. Ini adalah rami terminals nervi ilio hypogastricus. Di sini adalah annulus inguinalis superficialis. Dan di sini adalah vena pudenda externa. Di sini adalah funiculus spermaticus et ramus genitalis nervi genitofemoralis. Dan di sini adalah penis et vena dorsalis penis superficialis. Dan di sini adalah testis dan tunicae vaginalis testis. Oh ya, di sini adalah patella. Dan ini adalah nervus saphenus, dan juga ini adalah ramus infrapatellaris nervi sapheni. Baik, sekian penjelasan mengenai laporan praktikum 3 yang menjelaskan penyusun articulatio genu, menjelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu, dan juga menjelaskan anatomi dari OS femur. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.